Terlebih lagi, Yang Mulia dapat menahannya untuk sementara. Dapatkah dia menahannya selamanya? Yang Mulia baru-baru ini mengingat Lee Dragon Rache. Mereka tidak berani melakukan apapun. Tapi tunggu 10 tahun kemudian, Yang Mulia ingat siapa dia. Jangan katakan jika dia bisa mengalahkan keturunan Raja Ilahi itu sebelum akhir. Bahkan jika dia menang, dia tidak akan berakhir dengan baik. Itu dia. Hidup itu baik, berani mengingini daftarnya. Dia pantas mendapatkannya. Penatuali, yang juga merupakan bagian dari suku, memiliki kulit kusam. Karena, sombong dan yang lainnya masih di dalam. Jika itu benar dan spekulatif, Tian yang sombong ingin menginjak keterasingannya. Dan kemudian dia akan mengambil ras naga setelah menjadi pusat perhatian. Akan ada satu lagi dari mereka. Li Huazun juga tidak bisa tertawa sedikit. Diam-diam berkata dalam hati, leluhur, kita hampir mendapatkannya. Lebih dari 3 dari saya untuk bergabung dengan Xuanbang Li Dragon Rache. Ngomong-ngomong, ada 2 Mazusti dan Yang Mulia berbicara. Mereka benar-benar ingin menyinggung klan dan Raja Ilahi. Dia berkata bahwa perlombaan naga benar-benar mustahil di Dongdong. Bercampur. Pada saat yang sama, di dalam alam rahasia. Bang! Tanda seru. Tanda seru. Tanda seru. Jari Dewa Langit terpotong sedikit, dan matanya dilanda amarah. Langkah ini, sepertinya Yang Mulia menang. Yao juga kepala-kepalanya. Ya, Yang Mulia telah memerintahkan para dewa. Dan tanda ini telah mencapai panah di akhir penerbangannya, mulai melemah secara bertahap. Dan saya perkirakan jari ini sudah menjadi batas senior ini. Keturunan Raja Ilahi dari semua pihak sangat setuju. Karena jari ini sombong, itu sudah menjadi teknik keabadian puncak. Bahkan tidak kehilangan beberapa teknik ilahi yang hampir tidak bisa keluar di alam abadi emas. Ini adalah batas senior yang mengerikan, tapi bukan batas Yang Mulia. Ziyun hanya bisa gemetar saat mendengar ini. Tahukah Anda, langkah bos untuk menghancurkan jarinya berarti itu adalah warisan dari tetua agung orang Dai. Sejak Ziyun bertarung dengan Qin Yichen, dia belum pernah melihat musuh yang tidak akan kalah saat bos melakukan gerakan ini. Bahkan ini adalah jari kelima yang bosnya tidak pernah digunakan. Bahkan Five Finger bisa sulit untuk ditekan. Anak Kaisar Dewa ini benar-benar tidak biasa. Ziyun terkejut, bahkan jika dia memusuhi Dongman lagi, harus diakui bahwa dia tidak sebaik Xiahou Zongyi. Dan yang membuat wajah Ziyun tiba-tiba berubah adalah bahwa Xiahou Zongyi sedang mengikuti para dewa saat ini. Langit runtuh dan bumi terbelah, memang belum mencapai batasnya. Api membuka mulutnya dan berkata, jari ini sudah cukup kuat, dan dapat dibandingkan dengan beberapa teknik ilahi dengan menggunakan kekuatan ilahi. Dan itu bisa membuat Yang Mulia memerintahkan publik. Tuhan, saya tidak berpikir saya bisa melakukannya. Pantas saja senior bisa dianggap sebagai lawannya. Lu Xiaolu tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya. Dia tidak ingin Xiahou Zongyi dan kakak laki-lakinya anggap saja sebagai lawan. Tapi kakak laki-laki Yichen memenangkan pria ini. Namun, saya tidak melihatnya. Melihat jari kelima yang terfragmentasi, sudut mulut Qin Yichen berubah menjadi senyuman yang tak terlihat. Aku merasakannya. Merasakannya. Qin Yichen di dalam tubuh dan Tian adalah pemahaman yang jelas untuk beberapa saat ketika finger kelima pecah. Membuatnya membuka langit dan bumi yang baru. Nenek moyang pertempuran. Nenek moyang orang Qiang. Terima kasih. Sehingga teknik ilahi diajarkan kepadaku. Yichen tidak akan mengecewakanmu. Bang! Tanda seru. Pada saat ini, Xiahou Zongyi melihat gelombang cahaya keemasan, dan seluruh orang berubah menjadi siluet kekar. Siluetnya tampaknya kurang kuat dari sekte tersebut, tetapi kekuatan yang dikandungnya, tetapi tetap berada di atas lili. Siluet setelah meroket, jubah emas diubah menjadi tanda emas untuk menutupi dirinya, sehingga Xiahou Zongyi tertutup dan menjadi seperti menuangkan emas, seperti dewa seperti sihir. Nafas yang tiba-tiba melonjak membuat mata Qin Yichen terlihat mengerikan, ketika Xiahou Zongyi diledakkan dengan pukulan, dan bayangan Tao itu tiba-tiba kabur. Di bawah satu pukulan, gunung-gunung yang pecah dan tanah yang terbelah akan menghancurkan jari-jari pemusnahan besar. Cahaya kemasan terbang mundur, dan nyala api yang jauh serta yang lainnya telah meningkatkan kekuatan abadi hingga ekstrim, karena takut terluka secara tidak sengaja. Xiahou Zongyi berdiri di tendangan voli, membiarkan cahaya kemasan lewat, tapi itu tidak melukai setengahnya. Senior, kamu sangat baik, sangat baik. Bahkan saya pikir jika Anda telah mati di masa lalu, Anda akan memimpin perlombaan naga menuju kejayaan. Mata Xiahou Zongyi seperti emas, dan di belakangnya ada sayap emas, seperti kedatangan kaisar. Aku bisa memerintahkan para dewa dan menunjukkan kekuatanku sedemikian rupa sehingga layak untukku. Qin Yichen juga berdiri di udara. Dia merasa, ini adalah kekuatan pertempuran sebenarnya dari Xiahou Zongyi, dan ini juga sikap keturunan Ratu Dewa Biadab Timur. Para dewa memutuskan, di atas para dewa, dan memerintahkan para dewa dan kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya untuk digunakan oleh Kaisar Dongman. Tapi bayangkan bagaimana Anda bisa memerintah para dewa tanpa kekuatan yang cukup. Kaisar Safek Timur mendominasi satu dunia,
karena dia lebih kuat dari pengakuan kesetiaan dewa-dewanya. Jadi dia bisa disebut kaisar. Nafas Xiahou Zongyi saat ini memberi Qin Yichen perasaan ini. Itu seperti kaisar, yang sebelumnya hanya membiarkan dewa yang mulia menembak. Tetapi pada saat ini, kaisar menunjukkan kekuatannya dan para dewa bergidik. Berada dalam kondisiku, aku bisa mengubah wajahku. Hanya dengan semangat ini, kamu seharusnya tidak mendapat peringkat untuk ras naga. Xiahou Zongyi rendah minum seperti suara dewa. Jari barusan adalah teknik dewa. Tapi setelah 5 jari, sepertinya sudah berakhir. Tapi aku belum jatuh. Ekspresi Qin Yichen dingin dan parah, karena dia menganggap Xiahou Zongyi sebagai musuh yang kuat, sehingga jari pemusnahan besar pecah secara langsung. Karena cara lain, dalam pertempuran ini, hanya dapat digantikan oleh godaan. Meskipun dia masih memiliki Heavenly Dragon, dan Reverse Scale Divine Sword, dan bahkan Hong Lian, tapi sekarang, untuk tujuan asuransi, mereka tidak dapat digunakan. Tampaknya jari-jarinya telah terhapus dan dia telah menjadi kartu haul terkuatnya. Tapi, aku belum jatuh, kata demi kata sementara itu. Tampaknya sangat hambar, tetapi mengungkapkan rasa percaya diri yang kuat. Itu Haoran yang tidak takut menghadapi kaisar. Xiahou Zongyi tersenyum. Dalam hal ini, saya akan mengirim senior keluar. Bang! Tanda seru. Siluet Xiahou Zongyi tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, di atas langit, ada sayap emas yang kental, cahaya dan bayangan yang luar biasa. Hancurkan Tuhan. Hancurkan Tuhan. Hanya 2 kata. Tetapi dalam suasana sombong Xiahou Zongyi, itu terlihat sangat mengerikan. Ketika cahaya dan bayangan berdiri di surga dan bumi, bahkan keturunan sengit dari keturunan Raja Ilahi tidak dapat menahan kaki yang gemetar, hampir berlutut. Hancurkan Tuhan. Saya adalah Kaisar Dewa. Para dewa mengakui kesetiaan. Jika Tuhan tidak patuh, saya akan menghancurkan Tuhan. Cahaya dan bayangan menghadap Qin Yichen, seolah-olah seorang kaisar menekan Yang Mulia. Destroyer, Yang Mulia bahkan menggunakan Destroyer. Di depan cahaya dan bayangan, siluet ramping itu seperti semut biasa. Tetapi pada saat ini, Qin Yichen dengan dingin tersenyum. Tiba-tiba, telapak tangannya terangkat, menunjuk langsung ke cahaya dan bayangan seperti seorang kaisar. Kamu bisa menghancurkan Tuhan, aku juga bisa. Tanda seru. Tanda seru. Kriket besar. Bang. Telapak tangan Qin Yichen bergetar. Tampaknya bahkan tubuh berdaging yang melewati lapisan penyempurnaan tubuh tidak dapat menahan paksaan ini. Langit dan bumi ini lebih gemetar daripada telapak tangan itu.